semua, selamat datang di Nanime Movie yang mana gue akan ngerangkum anime series di sini. Oke, gimana kabar kalian? Kalian baik-baik aja kan? Ya, gue harap kalian sehat walafiat. Di sini gue akan merangkum sebuah anime berjudul Konosuba yang menceritakan kelakuan serta petualangan seorang pria nolep yang direinkarnasi ke dunia baru bersama kawan-kawannya yang nantinya selalu membuat dirinya kesusahan untuk menjalani kehidupan di sana. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita ke alur ceritanya. Yosha! Oke, di sini kita akan mulai dari episode 1. Anime dimulai dengan memfokuskan seorang karakter bernama Kazuma yang berniat untuk keluar dari zona nyamannya dan pergi menatapi dunia luar. Singkat cerita, di saat berhasil membeli game online terpopuler kala itu, Kazuma yang berniat pulang ke rumah tak sengaja berpapasan dengan murid gadis sekolahnya. Tetapi tidak ada komunikasi dari mereka berdua. Namun di saat Kazuma menyadarinya, ternyata gadis itu terlihat hampir ditabrak truk yang alhasil Kazuma pun mendorong gadis itu. Akan tetapi Kazuma terbangun di ruang hampa dan di sana ia bertemu dengan seseorang yang mengaku dirinya Dewi bernama Aqua. Di situ Kazuma diberitahu kalau dirinya telah meninggal. Kazuma yang mencoba menerima kenyataan itu pun menanyai nasib si gadis yang ia selamatkan barusan, dan Aqua menjawab kalau gadis tersebut tidak mengalami apa-apa. Sehingga Kazuma pun lega akan hal itu dan menganggap kalau kematiannya tidak sia-sia. Namun Aqua yang mendengar hal itu pun menjelaskan kenyataan pahitnya yang dimana si gadis tadi sebenarnya tidak kenapa-kenapa karena truk yang dikira Kazuma tadi hanyalah sebuah traktor dan traktor itu akan berhenti sebelum menabraknya. Mendengar hal itu pun Kazuma sangat terkejut dan menanyakan kelanjutan yang mana Kazuma meninggal hanya karena shock sebab mengira traktor tadi adalah truk. Sehingga Aqua langsung tertawa terbahak-bahak karena kali ini adalah kali pertamanya sebagai Dewi melihat manusia mati konyol seperti itu. Setelah pembicaraan konyol barusan, Aqua pun melanjutkan pembicaraan serius yang mana ia menyarankan agar Kazuma direinkarnasi kembali ke dunia lain ketimbang langsung ke surga. Dan oleh karena itu, Aqua pun menawarkan agar Kazuma memilih satu benda untuk dibawa ke sana agar memudahkan petualangannya nanti. Setelah diberitahu penawaran barusan, Kazuma pun memikirkan banyak hal. Tetapi karena Aqua yang berlagak tengil di depan Kazuma, Kazuma pun meminta agar dirinya membawa Aqua pergi ke dunia baru itu. Dan alhasil dengan kesepakatan Dewa Dewi serta Tuhan, Aqua resmi dikirim bersama Kazuma. Singkat cerita, setelah direinkarnasi di kota Axel, Aqua pun merengek karena kesal dengan Kazuma yang membawanya ke sana. Tetapi dengan bijaknya, Kazuma pun menenangkan Aqua lalu memalingkan fokusnya untuk mencari guild di kota itu. Setelah mencari kemana-mana, mereka pun berhasil menemukan guild di kota itu dan di saat ingin mendaftar, betapa terkejutnya Kazuma karena guild di dunia ini memiliki biaya administrasinya yang mana saat ini mereka berdua sangatlah miskin. Sehingga di jam-jam itu mereka hanya bisa berdiam diri tanpa adanya tindakan. Tetapi Aqua akhirnya punya ide untuk menggunakan keberadaannya sebagai Dewi untuk meminta uang dari rakyat di sana. Namun pada akhirnya orang-orang di sana bukanlah pengikut sekte Axis atau pemuja Aqua, melainkan orang-orang di situ adalah pengikut Eris yang mana tingkatan Eris di bawah Aqua itu sendiri. Tetapi ujung-ujungnya pendeta di sana memberikan sedikit bantuan kepada mereka untuk mendaftar guild itu. Setelah mendaftar, keluarlah kartu identitas mereka yang mana identitas Kazuma sangatlah buruk tetapi memiliki kecerdasan serta keberuntungan yang besar, dan hal itu sangatlah underrated. Ya, begitulah. Begitu sebaliknya dengan Aqua yang langsung mendapatkan job atau skill Arc Priest, sehingga orang-orang di guild itu malah lebih menyoraki Aqua ketimbang Kazuma. Dari hari itu mereka berdua pun mencari pekerjaan paruh waktu sebagai kuli. Kuli cuk, dan tidur di kandang kuda serta mengamburkan duit mereka selama berhari-hari tanpa adanya manajemen yang baik. Sehingga di suatu saat Kazuma pun sadar kalau kehidupan mereka seharusnya bukan seperti ini saja, dan dari kesadarannya itu mereka pun berniat menjadi petualang di kemudian hari. Dan episode 1 selesai. Kita lanjut ke episode 2. Di episode 2, setelah membulatkan tekad kemarin hari, di hari ini malah nggak ada pergerakan sama sekali dari mereka berdua. Dan konyolnya Aqua bangun kesiangan yang padahal dialah orang yang paling bersemangat saat memutuskan untuk menjadi petualang. Singkat cerita, mereka pun memulai petualangan dengan menjalankan quest membunuh kata raksasa. Tetapi di saat praktek terlihat buruknya kelompok bodoh ini. Apalagi di saat Aqua terlalu banyak berbicara, ia tiba-tiba langsung diterkam oleh seekor kata yang membuat keadaan semakin kacau saat itu. Setelah berhasil diselamatkan oleh Kazuma, Aqua dengan keadaan kesal karena sudah dicemarkan nama baiknya pun dengan gegabah maju
maju melawan Kata sendirian dengan kekuatannya, tetapi ujung-ujungnya malah dimakan lagi dan membuat Kazuma kerepotan di hari itu. Singkat cerita, setelah hari melelahkan barusan, mereka berhasil mendapatkan 10.000 eris dan jika dibagi hal itu hanya setara dengan bayaran buruh kasar. Dan karena hal itu, mereka pun berniat untuk mencari anggota baru untuk bergabung ke kelompok mereka sehingga dapat mempercepat quest. Dan di keesokan harinya, mereka sama sekali nggak mendapatkan anggota karena pengiklanan yang buruk serta syarat yang ketinggian. Namun dengan kebetulan datanglah seorang gadis yang berniat untuk masuk ke kelompok mereka bernama Megumin, seorang Arc Wizard. Setelah perkenalan dan pertimbangan yang memuakkan, akhirnya Kazuma menerima Megumin sebagai kelompoknya. Di saat mereka kembali berburu dan kebodohan Aqua kembali lagi terjadi. Megumin menunjukkan kebolehannya dengan menggunakan mantra terkuat yang dimilikinya, sehingga Kazuma yang melihat kekuatannya itu pun langsung terkejut dengan skill skala besar itu. Tetapi setelah menggunakan sihir itu, Megumin malah membangunkan Kata di sekeliling daerah itu. Dan di saat yang bersamaan, Megumin malah nggak bisa bergerak karena kehabisan mana. Aduh, yang alhasil Kazuma mendapatkan beban tambahan. Setelah hari yang berat telah dilewati mereka, Kazuma yang menggendong Megumin pun berniat untuk mengatur strategi dan menyuruh Megumin untuk tidak menggunakan skill kuat barusan dan menyuruhnya menggunakan skill yang biasa-biasa aja. Tetapi Megumin mengatakan kalau dirinya hanya bisa menggunakan satu skill saja, sehingga Kazuma sangat kecewa akan keputusannya tadi dan memutuskan untuk mengeluarkan Megumin dengan cara halus. Tetapi Megumin terus-terusan memohon agar dirinya nggak dikeluarkan oleh Kazuma, sehingga karena tingkah mereka yang ribut dilihat orang-orang kota, Kazuma pun mau nggak mau harus menerima Megumin di kelompoknya. Singkat cerita, setelah sampai guild, Kazuma pun menukar hasil questnya dan mendapatkan hadiah 100.000 serta kenaikan 4 level langsung. Tetapi dengan usahanya yang begitu sulit dan terbebani, 110.000 tidak banyak, apalagi harus dibagi untuk 3 orang. Di tengah lamunannya, Kazuma pun didatangi oleh seorang wanita crusader yang meminta untuk masuk ke kelompoknya. Dan episode 2 pun selesai. Kita lanjut ke episode 3. Wanita ini bernama Darkness, yang dimana Darkness kelihatannya adalah seorang masokis, yang mana hal itu membuat Kazuma ketakutan karena melihat tingkahnya dan menolak Darkness dengan halus. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kazuma yang kemarin naik level pun mencoba mencari skill yang berguna untuk dipakainya. Tetapi di saat-saat kebingungan itu, datanglah Darkness mencarinya bersama seorang kawan bernama Chris dengan kelas Thief, dan berminat untuk mengajari Kazuma beberapa skill Thief. Dan di saat pembelajaran, Chris menunjukkan skill steal dari Thief dan menantang Kazuma untuk mengambil kantong uangnya kembali. Tetapi di saat mempraktekkan skill steal, Kazuma mendapatkan hal yang lebih dari kantong uang, yaitu Pansu Chris. Ya, Pansu, kalian tahu sendirilah. Sehingga dengan barang itu, Kazuma bisa mendapatkan hal yang lebih dari kantong uang itu. Setelah berlatih dan kembali ke guild, Darkness pun menceritakan hasil praktek Kazuma tadi, yang mana cerita bodoh itu didengar oleh banyak orang di guild. Setelah cerita bodoh tadi, Kazuma pun menjelaskan kalau kelompoknya ini sangatlah ampas, apalagi dengan tujuan untuk mengalahkan Raja Iblis agar Darkness serta Megumin berpikir 2 kali untuk ikut ke kelompok itu. Tetapi dengan cerita itu, Aqua malah ketakutan setelah mendengar cerita itu, yang mana seharusnya Aqua termotivasi akan hal itu. Tetapi di situasi itu, datanglah quest darurat yang membuat para petualang disuruh berkumpul di depan gerbang kota, yang mana quest darurat itu adalah event tahunan untuk panen kubis yang memberontak agar nggak dimakan. Dan dari event itu, kubis dihargai 10.000 eris per kubisnya, yang mana itu seharga dengan quest membunuh 2 kata raksasa kala itu. Dan di saat inilah Darkness unjuk gigi, yang mana serangannya nggak ada yang kena sama sekali. Tetapi di saat petualang lainnya berbahaya, disitulah Darkness menunjukkan pertahanannya. Tetapi yang pada awalnya Darkness berniat untuk pamer kekuatan, malah menjadi pamer body di depan petualangan lainnya. Wadaw. Di samping itu, Megumin pun ikut unjuk gigi dengan menggunakan skill ledakannya yang dahsyat. Dan singkat cerita, selesailah event itu dengan kemenangan panen yang melimpah. Di saat istirahat, kelompok Kazuma yang sedang makan-makan kubis pun membahas perjuangan mereka yang sangatlah sia-sia. Dan dari semua cerita itu, cuman Kazuma yang sangatlah berjuang susah payah dengan skillnya, sehingga mereka bisa makan-makan seperti sekarang. Yang mana dengan kesia-siaan tadi dan dengan berat hati, Kazuma pun menerima Darkness untuk masuk ke kelompoknya dan to be continued.
Oke, untuk alur cerita Konosuba Part 1 cukup sampai di sini saja. Untuk kalian yang ingin merequest anime, silahkan komen di bawah. Dan like yang paling banyak akan dijadikan video di rangkuman anime selanjutnya. Oke, sekian rangkuman anime gue. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan pembawaan cerita di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, serta klik like sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa juga share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan, sayonara. Wibu.